Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Oman Fathur Rahman selaku Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Amin Haidari MPD selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Iman Subasman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Tak lupa pula teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon kelas MPID. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosmalia Ramatika, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, kelas MPID dengan NIM 2024819017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Scrum dalam Pengembangan Sekolah Baru, Studi Kasus di Misdar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ada beberapa hal yang melatar belakangi untuk mengambil judul ini. Yang pertama yaitu pendidikan adalah dasar penting dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sekolah baru merupakan langkah yang strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara perencanaan dan manajemen yang baik. Kemudian, sekolah harus memenuhi persyaratan hukum dan pendidikan, mengelola kegiatan operasional, merekrut tenaga pengajar, dan pengelolaan anggaran. Nah, Misdar Al-Tauhid ini termasuk sekolah baru yang mencoba menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kurikulum. Lalu, pendekatan manajemen inovatif juga sangat diperlukan, seperti metode Scrum yang dapat membantu dalam pendidikan dengan mendorong kolaborasi dan fleksibilitas. Dengan Scrum, tim di Misdar Al-Tauhid dapat memecah tantangan menjadi tugas kecil dan fokus pada hasil yang diinginkan. Penelitian menunjukkan bagaimana Scrum ini efektif dalam pengembangan sekolah, menawarkan panduan bagi institusi pendidikan lain untuk penerapannya. Selanjutnya ada kajian konseptual. Pada kajian konseptual ini kita bisa mengenal Scrum lebih dalam. Yang pertama ada pengertiannya. Apa sih Scrum itu? Scrum adalah salah satu metode dalam kerangka kerja agile yang digunakan untuk mengelola proyek secara iteratif dan inkremental. Secara iteratif itu maksudnya secara berulang, kemudian yang inkremental itu secara bertahap. Lalu Scrum juga berfokus pada pembagian proyek menjadi siklus kerja pendek yang bisa disebut sprint. Biasanya ini tidak berlangsung lama. Berapa sih target waktunya? Selama 1 minggu hingga 4 minggu. Lalu selanjutnya ada konsep dasar Scrum. Konsep dasar Scrum ini ada 3. Yang pertama ada transparan, kemudian inspeksi, dan adaptasi. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu transparansi. Maksud dari transparansi dalam konsep dasar Scrum di sini yaitu informasi proyek terbuka untuk semua pihak. Nah, transparansi juga dapat menciptakan pemahaman yang sama di seluruh tim. Pemahaman mengenai apa? Mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana setiap bagian dari proyek berkontribusi pada tujuan akhirnya. Transparansi juga mencakup komunikasi terbuka dalam pertemuan-pertemuan rutin. Misalnya kita mengadakan rapat. Nah, pada pertemuan ini anggota tim juga bisa secara terbuka berbagi informasi mengenai apa yang telah dicapainya, hambatan apa yang dihadapi, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Dengan cara ini, seluruh tim dan pemangku kepentingan dapat dengan cepat mengetahui apakah proyek ini berjalan sesuai rencana atau jika ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Nah, transparansi tidak hanya membangun rasa kepercayaan anggota tim, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Kemudian yang kedua ada inspeksi. Inspeksi ini adalah dasar prinsip yang kedua dalam Scrum, yang mengacu pada proses memeriksa kemajuan proyek secara berkala
untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi proses inspeksi ini juga memastikan bahwa tim secara proaktif mendeteksi masalah sejak dini sehingga dapat diatasi sebelum berkembang menjadi kendala yang besar. Misalnya, jika ada kendala teknis, perubahan dalam prioritas atau hambatan lainnya yang mempengaruhi kemajuan, tim itu dapat mengidentifikasi dan mencari solusinya lebih cepat karena kan sudah mengetahui kendalanya sejak sedini mungkin. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kegagalan proyek. Dengan melakukan inspeksi secara terus-menerus, tim Scrum dapat memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan baik dan terus memenuhi tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada adaptasi. Nah, adaptasi seperti yang kita tahu, adaptasi ini adalah penyesuaian atau menyesuaikan. Adaptasi adalah prinsip dasar ketiga dalam Scrum yang menekankan pentingnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau kondisi yang berkembang selama proyek berlangsung. Prinsip ini sangat penting karena dalam dunia yang cepat berubah, termasuk dalam pengembangan sekolah atau proyek lainnya, kebutuhan dan kondisi dapat berubah seiring waktu. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat memastikan bahwa proyek tetap relevan dan dapat mencapai tujuannya meskipun menghadapi tantangan. Misalnya, jika selama inspeksi ditemukan bahwa fitur atau bagian dari proyek tidak berjalan sesuai rencana atau tidak memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi, tim dapat segera mengambil langkah-langkah korektif. Misalnya, ketika ada proyek yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, tim bisa dapat mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah yang korektif. Hal ini bisa melibatkan perubahan dalam prioritas tugas, perubahan cara kerja, atau bahkan perombakan dalam desain atau strategi proyek jika diperlukan. Adaptasi memungkinkan tim untuk lebih responsif terhadap kebutuhan yang berkembang tanpa menunggu akhir dari proyek untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya ada Scrum dalam konteks pendidikan. Scrum dalam konteks pendidikan di sini dapat digunakan untuk mengelola berbagai aspek. Misalnya, pengembangan sekolah, seperti pengelolaan kurikulum, perencanaan fasilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama yaitu ada sprint planning. Apa itu sprint planning? Dalam konteks pendidikan, sprint planning ini dapat diterapkan untuk merencanakan dan mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proyek pengembangan sekolah, seperti penyusunan kurikulum, pembaruan fasilitas, atau pengembangan materi ajar. Melalui sprint planning, tim pendidikan, termasuk guru juga, itu bisa atau dapat menyusun rencana kerja yang terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode waktu tertentu. Selain itu, sprint planning juga mencakup identifikasi kendala dan potensi hambatan yang mungkin muncul selama sprint. Dalam konteks pendidikan, hambatan ini bisa berupa keterbatasan waktu, sumber daya, atau kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan regulasi atau kebijakan pendidikan. Dengan mempersiapkan rencana yang matang di awal sprint, tim dapat lebih mudah menyesuaikan diri jika menghadapi tantangan di tengah jalan. Jadi sprint ini kan ada waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam waktu yang telah ditentukan ini, kita bisa mengidentifikasi masalah sejak sedini mungkin. Itu sehingga sebagai hasilnya, sprint planning dalam pendidikan memungkinkan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berfokus pada pencapaian tujuan yang jelas, sehingga membantu meningkatkan kualitas pengelolaan proyek pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua ada Daily Scrum. Daily Scrum ini adalah pertemuan harian singkat yang berlangsung setiap hari selama sprint untuk memantau kemajuan dan mendiskusikan hambatan yang dihadapi oleh tim. Jadi, kalau misalnya Daily Scrum ini pertemuannya itu yang diadakan setiap hari. Walaupun waktunya itu singkat, tapi dia harus tetap setiap hari. Karena dalam kerangka kerja Scrum, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim tetap fokus pada tujuan sprint dan dapat mengidentifikasi serta mengatasi masalah dengan cepat. Jadi pada Daily Scrum ini, setiap anggota tim, misalnya anggota tim itu terdiri dari guru, pengelolaan kurikulum, atau pihak terkait lainnya,
akan melaporkan 3 hal yang utama. Apa aja? Yaitu apa yang telah dikerjakan sejak pertemuan sebelumnya, kemudian apa yang akan dikerjakan hari ini, dan apakah ada hambatan atau masalah yang perlu diselesaikan. Misalnya, seorang guru mungkin melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan modul pembelajaran untuk satu mata pelajaran, berencana untuk menyusun materi ujian hari ini, dan menghadapi kesulitan dalam mengakses referensi tertentu. Dengan berbagi informasi secara rutin, anggota tim dapat saling memberi dukungan atau solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul, serta memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Jadi, karena adanya pertemuan secara rutin, itu terciptanya komunikasi yang baik sesama anggota tim. Jadi ketika kita menghadapi masalah, anggota tim bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Gitu. Selanjutnya ada sprint review. Sprint review adalah pertemuan yang diadakan pada akhir setiap sprint. Jadi prosesnya kan yang tadi yang pertama ada sprint planning, yang kedua ada daily scrum, dan yang terakhir yaitu prosesnya sprint review. Ini pertemuan yang diadakan pada akhir setiap sprint untuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan selama sprint dan untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Kemudian dalam konteks pendidikan, sprint review memungkinkan tim yang bisa terdiri dari guru, pengelola kurikulum, manajemen sekolah, untuk menilai apakah materi ajar yang dikembangkan, perencanaan kurikulum yang dilakukan, atau pembaruan fasilitas sekolah telah sesuai dengan harapan. Ini adalah kesempatan, pada sprint review ini adalah kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah selesai dan mendapatkan umpan balik dari pihak yang terkait, seperti kepala sekolah atau orang tua murid, mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang perlu diperbaikinya. Nah, setelah sprint review itu ada sprint retrospektif. Sprint retrospektif adalah pertemuan yang diadakan setelah sprint review, di mana tim mengadakan diskusi untuk merefleksikan proses yang telah dijalani selama sprint. Jadi yang tadi itu sifatnya evaluasi. Kalau yang sprint retrospektif ini refleksinya kita berdiskusi untuk merefleksikan hasil yang telah dilihat dari beberapa rangkaian. Dalam tahapan sprint retrospektif ini membahas apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam pengelolaan proyek pendidikan selama sprint tersebut. Misalnya, jika tim merasa bahwa perencanaan kurikulum terlalu terburu-buru atau ada masalah dalam penggunaan waktu. Nah, diskusi ini dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan alur kerja pada sprint berikutnya. Dengan melakukan retrospektif secara rutin, tim akan belajar dari pengalaman mereka dan meningkatkan cara kerja mereka dari waktu ke waktu. Untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus Mr. Al-Tauhid Al-Jawinawan Cirebon. Pada tim proyek terdiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, dan kontraktor. Kemudian tahapan implementasinya jadi membagi proyek besar menjadi sprint pendek. Nah, yang dimana fokus tiap sprintnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum, fasilitas, atau sistem operasional. Kemudian yang terakhir ada daily stand-up meetingnya, yaitu memantau progres harian dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang telah dihadapi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dari Muhammad Syifa Mukhlisin dan kawan-kawan dengan judul penerapan metode Agile Scrum dalam pengembangan Smart School e-learning SSE di SMK Negeri 10 Malang. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas metode Scrum sebagai pendekatan utama dalam pengembangan proyek di sebuah lembaga pendidikan. Untuk perbedaannya, penelitian Syifa ini berfokus pada pengembangan sistem untuk SMK berbasis e-learning, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem sebagai sekolah baru dan akan banyak membahas mengenai manajemen operasional sekolah secara umum di Mr. Al-Tauhid. Kemudian yang kedua ada Marzuki Darusman dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Metode Scrum pada Perencanaan Sistem Informasi Face Recognition untuk melakukan presensi peserta didik studi kasus SMA N1 Praia Tengah.
Persamaannya pada penelitian Marzuki ini sama-sama menerapkan penerapan metode Scrum dalam sebuah lembaga pendidikan. Untuk perbedaannya, jika dalam penelitian Marzuki metode Scrum digunakan sebagai sarana pembantu proses presensi siswa, sedangkan dalam penelitian ini metode Scrum digunakan untuk mengembangkan sistem manajerial secara umum di Mister Al-Tauhid. Kemudian yang terakhir ada punya Usman Effendi dengan judul Implementasi Model Scrum pada Sistem Informasi Seleksi Masuk Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Kemudian yang terakhir ada Usman Effendi dengan judul Implementasi Model Scrum pada Sistem Informasi Seleksi Masuk Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Persamaannya penelitiannya sama-sama menggunakan metode Scrum sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan sistem atau implementasi proyek. Untuk perbedaannya, Usman pembahasan fokus pada pengembangan sistem informasi untuk seleksi masuk mahasiswa dalam lingkungan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan berorientasi pada pengembangan sistem atau manajemen proyek sekolah baru di lingkungan pendidikan dasar berbasis agama di Mister Al-Tauhid. Baiklah, itu adalah beberapa bahasan yang mencakup pada proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.